ada persoalan syariah masuk, fikihnya masuk, hakikatnya juga masuk. Nah, jadi kita minta penjelasan nanti minggu yang akan datang juga perlu diperdalam. Kadang-kadang banyak kita mengatakan kita tawakal tapi tidak berusaha. Ya, ini ngaranina tawakal bukan tawakal yang seperti itu. Nah, jamaah sekalian, pertama Ustaz, ini lengan Bapak ini nih. Jadi dia bertanya menggunakan contoh. Jadi jangan kena tokol-tokol. Dia bicara, misalnya kan diskusi, tahu-tahu datang rezeki. Apakah itu tidak termasuk daripada kita berusaha? Tokol-tokol ini, apakah itu tidak termasuk ikhtiar? Ataukah dia termasuk rizki yang diberikan oleh Allah sekalipun ditolak lalu metaya? Nah, ini ya Pak Dik. Oke. Nah, pertanyaan si kedua dari Rizki Hamzah, mungkin ini saya luruskan deh ini. Jadi pertanyaannya tiga. Si pertama itu semuanya tawakal dia rezeki, baik dia zikir maupun dia berusaha tawakal. Pertanyaannya adalah apakah kedua-duanya itu dilaksanakan oleh Rasul begitu ya? Antara berzikir dengan berusaha. Nah, itu. Jadi ketiga itu tawakal dia. Ya, ketiganya jangan diartikan bahwa tawakal itu hanya zikir itu saja. Terus pertanyaan yang ketiga, jodoh itu takdir mubram atau takdir mu'allaq? Dong Pak Guru si guru agama. Mubram atau mu'allaq yang tidak bisa dirubah? Mubram ya. Nah, apakah masuk dia takdir mubram jodoh itu? Kalau memang dia tidak bisa dirubah, ngapain kita cari? Kan ngapain misalnya jodoh tuh misalnya lunjem jodoh nuah kanak mataram misalnya ndak perlu midang-midang kan enti bale-bale zam ya enti insyaallah ngentep bede doang. Nah, maksud tawakal begitu ngono-ngono zam. Oke, silakan Ustaz. Ya, yang pertama, bismillah. Tokol-tokol lebali susun arah datang kita dulang. Apakah ini termasuk rizqum min haitsu la yahtasib atau hasil tawakal teh? Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang menjadi pokok pembahasan kita ya. Yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini berbicara tentang artinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabaikan usaha ya disebabkan karena menyibukkan diri taat kepada Allah, zikir, berhalwat sudah kalau bahasa orang tua ini ya, menyendiri, taqarrub ila Allah, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang-kadang dikatakan seperti itu, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Artinya saya bismillah, aku berniat ingin fokus mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan urusan duniaku, maka aku serahkan semuanya kepada Allah. Menurut kata mikir. Nah, ketika dia masuk ke halwatnya terus gitu, serahkan semua kebutuhan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, susun datang mendulang dan sebagainya, ya. Apakah itu termasuk dari bentuk ketawakalan kita? Itu adalah bentuk atau cara Allah, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ya membenarkan janji-janjinya kepada orang yang senantiasa menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Allah. Ya. Dagunaka toko lebo ya, toko lebo ngaraosangan pegawaianna sedun-sedun arak dengan nyadaya dulang ya. Apakah ini juga cara Allah Subhanahu wa taala menjamin kebutuhan orang seperti ini? Nah, bisa jadi itu sebagai ujian, kan? Sebagai ujian hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya. Nah, yang terpenting kita yakin
ketika kita menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada jaminan yang langsung akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Maka nyambung dia ke pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita mengetahui dalam sejarah beliau itu sebagai pengusaha? Ya kan? Betul. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih muda itu pengusaha sukses. Ya, tetapi ketika beliau telah mengemban amanah sebagai kerasulan, beliau fokus dalam berdakwah. Ya, semua hartanya, bahkan harta istri beliau itu habis, Khadijatul Kubra. Ya, disumbangkan untuk agama Allah. Ya ampuna, bagian Rasul itu lekan harta ghanimah, lekan harta yang didapatkan karena perang itu lebih banyak kepada Rasul dibandingkan kepada manusia biasa. Jauh lebih banyak bagiannya Rasul dibandingkan dengan orang-orang biasa. Ada Rasul tidak berusaha, ya. Setiap harta rampasan perang itu baginda Rasul harus mendapatkan bagian yang paling banyak. Seperti itu. Bahkan pernah diminta oleh istri beliau yang sapang istri beliau itu mengatakan, "Duhai ya Rasul, tidakkah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu diberikan kehidupan yang berkecukupan?" Ya. Apa jawab Rasulullah SAW? Gampang saja, untuk saya mintakan engkau agar kaya dan sebagainya. Ya. Karena apapun yang aku minta Allah akan berikan. Coba dari harta rampasan Fathu Makkah itu berapa itu harta yang dapatkan bagian-baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikepengkan sekarang miliaran dapat beliau. Ya. Dari hasil usaha para sahabat pada waktu itu, ya. Tapi ditawarkan seperti itu. Kamu kaya tetapi kamu tidak lagi bersama saya. Gampang saja. Ini dia, ya. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang kita katakan tadi itu, yang paling bagus itu apa? Menggabungkan keduanya, karena tawakal itu adalah hal. Begitulah keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitulah keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Tak, duhai istriku, apakah ada makanan buatku pagi untuk hari ini? Tidak ada, baginda ya Rasul. Pernah dengar cerita seperti itu? Pindah ke rumah istri yang lain, tak, apakah ada makanan untuk diriku hari ini? Apa jawab istri beliau? Tidak ada. Pindah lagi, tak, assalamualaikum, apakah ada makanan buat diriku untuk hari ini? Jawaban istri beliau, tidak ada. Kalau begitu aku berpuasa. Lebih sering baginda Rasul berpuasa dibandingkan dengan terisi perutnya. Padahal kalau beliau minta, apa yang gak dikasih sama Allah? Orang kekasih Allah. Ya. Tapi ketika mendapatkan bagian, semua diinfakkan untuk perjuangan agama Allah. Itu baginda Rasul SAW. Nah, dibalik yang keadaan baginda Rasul seperti itu, menyerahkan segala macam bentuk kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kasbun, ya, usaha itu juga menjadi sunnatuhu, anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya untuk berusaha, silakan berusaha. Ya. Makanya contoh itu Imam Abu Hanifah, kaya dan jadi imam, kaya dan jadi imam. Lengan-lengan punten. Nende terang lemamban nak tuan guru sudi wah terus tuan guru tahu apa tuan guru kepen macam kata ngerosang dengan tidak dilihat Abu Hanifah seperti apa kayanya beliau itu, ya. Imam Malik ketika Imam Syafi'i belajar kepada beliau, apa beliau katakan? Diberikan uang emas 1 kantong. Duhai Syafi'i, pergilah engkau berguru kepada yang lain. Ini aku berikan engkau bekal untuk mencari guru yang lain. Guru lain sugi-sugi, makin tuan guru sugi, jadi bahan kerantean. Akhirnya apa? Tuan guru lebih memilih toko sampai nenek teruan pun di petan kerek sudah ada toko. Nanti jatah ya kan
jamaah. Mele budung-budung kita tiang kan luang. Awal nara ini datang itu durang itu bakal lawan Badak. Dengan ke uput jadi tuan guru. Nah sampai ke uput kereng teh ya, ngadelang rezeki lekan jamaah teh. Kan tidak elok juga seperti itu. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaannya beliau itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi berusaha juga menjadi sunnah beliau. Pertanyaan terakhir terkait dengan jodoh. Bukankah jodoh itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Lalu ngapain kita cari-cari dia? Sibuk cari-cari dia. Sama dengan rezeki juga. Rezeki seorang hamba pada hari itu sudah tentu jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah tertukar dengan teman kita, dengan sahabat kita meskipun kita berdampingan berdagang pekan ini akan tertukar. Lu kan harus berusaha karena berusaha ya. Misalkan arah sopo bajang mele berjodoh lamun tekatan mele berjodoh sing ngumber calon sinane yang cantik. Gitu kan? Si Gumendah, si Solehah, si Ngombe, si Sugi. Kan yang melena kan? Nah, sekarang untuk mendapatkan kriteria ini kan harus usaha. Karena terserah takdir jodoh itu pada Allah Subhanahu wa taala, maka tiba datangnya jodoh kita sebit terus misalkan. Berdemo terus. Nah, ya apa disuruh itu ikhtiar itu. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi jodoh kita itu, makanya kita dianjurkan untuk berusaha mencari orang yang akan menjadi pendamping hidup kita. Yang menurut kita beda dengan si Inges, beda dengan si Sugi, beda dengan si bagus keturunannya, beda dengan si bagus agamanya. Kan no? Hadisnya seperti itu. Beda. Bukan hanya berpangku tangan, nunggu dengan Tuhan datang anak-anak, mosok seterus menuju hubungan. Ya, Anda akan menjomblo selamanya. Kan seperti itu dia. Jadi harus ikhtiar. Sama dengan rezeki juga. Pirang rezeki kita jeronya kan kita tidak tahu. Apakah Allah akan melariskan dagangan kita dengan harga 1 juta atau jangan-jangan cuma 100.000 atau jangan-jangan dia mau pengharus. Nah, karena kita tidak tahu berapa rezeki kita pada hari ini, sehingga kita keluar dari rumah kita, berusaha sekuat tenaga kita dengan harapan rezeki kita banyak dianugerahkan atau ditentukan oleh Allah pada hari itu. Ya, pada surga memeter. Jadi seperti itu. Ya, sehingga antara tawakal dengan usaha itu beriringan. Al-jaza' biqadri ta'ab. Ya, hasil itu sesuai dengan usaha. Sedikit usaha maka sedikit hasil. Banyak usaha maka insyaallah juga hasil juga akan banyak karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi usaha seorang hamba. Wallahu ta'ala